Masih bersama Babinsa. 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 Kalian semua mendengarkan Babinsa. 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 Masih bersama Babinsa. 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 Halo, selamat datang kembali di Babinsa, bincang-bincang bareng Basa. Selamat datang kembali teman-teman di episode baru kita di Babinsa bareng sama aku Filza. Dan hari ini nih episode spesial, jadi hostnya aja aku nggak sendirian, ada teman aku yang lainnya, ada Mas Dewa. Halo Mas Dewa, apa kabar? Sehat mbak? Alhamdulillah. Boleh kenalan kali Mas Dewa? Iya. Angkatan berapa? Halo, aku angkatan 81, kelas MBA regular A. Itu Udah, ya. apalagi? Mas Dewa kesibukannya apa aja? Kesibukan sih sekarang fokus kuliah kali ya mbak, karena ya you know lah, susah untuk mengesampingkan kuliah dengan banyak tugas, dan mungkin ada kegiatan beberapa di luar ya untuk sedikit lebih produktif aja. Berarti full time student ya? Ya, bisa dibilang bukan. Ada free time nggak tuh? Diadain sih biasanya. Biasanya diisi Iya. pakai apa tuh Mas? Biasanya sih biasanya ngobrol sama orang baru, ketemu orang, atau ya sometimes baca buku kalau memang waktu benar-benar luang. Kalau buku yang terakhir dibaca apa? Mau jujur atau bohong banget ini? Yang jujur dong, jujur boleh. Jujur pasti kaget mbak dengarnya. Business ethics. Wow. Kalau nggak salah tes terakhirnya BE soalnya. Bener, kan pasti baca buku dong. Betul. Oke. Nah, ini kenapa sih kita ngomongin buku? Soalnya episode spesial kita hari ini adalah Babinsa X One Week One Book dari teman-teman akademia, dan speaker kita juga spesial banget teman-teman. Udah ada the Deputy Director of FEB UGM Yogyakarta, Bapak Rocky Adiguna. Ya, Selamat halo. datang Bapak. Makasih. Iya, selamat datang. Makasih banyak Bapak ini sudah diluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol bareng sama kami. Apa kabar Bapak Rocky? Alhamdulillah baik. Ya, Alhamdulillah. Ini teman-teman sedang UTS ya. Kalau mahasiswa UTS dosennya agak santai. Oh gitu. Tapi banyak rapat sebenarnya. Jadi banyak rapat. Oke. Alhamdulillah. Oke deh. Jadi hari ini kita mau bahas buku apa aja nih, Bapak? Oke. Ini ada kita trio ya kali ini ya. Ada 3 buku yang akan kita sentuh. Dari yang paling tipis kali ya. Yang paling tipis ini ada John Cleese Creativity gitu ya. Buku ini tentang kayak lebih praktikal ya, tentang creativity. Terus kedua ada buku yang lebih medium tebalnya, Bomber Mafia oleh Malcolm Gladwell. Terus yang paling tebal ada The Uninhabitable Earth, ini oleh David Wallace Wells. Ini agak berat gitu. Nah, 3 ini yang akan kita nanti coba diskusiin lah. Untuk gitu. kita diskusikan. Menarik banget ya Mbak Filza ya. Betul. Oke, mungkin bisa kita langsung mulai ya Pak Rocky ya. Buku pertama nih, Creativity, mencoba mengeksplor konsep dari kreativitas dan bagaimana kita mencoba mempraktikkan tips-tips yang diberikan oleh penulis. Dan yang uniknya di sini penulis menyinggung bagaimana unconsciousness itu bekerja terhadap proses creativity ya Pak ya. Ya, dan bagaimana penulis juga memberikan teknik-teknik bagaimana generating new idea. Nah, mungkin pertanyaan pertama nih Mbak dari kita, gimana sih John Cleese itu menggambarkan konsep kreativitas dalam bukunya? Oke, ini John Cleese, dia memang backgroundnya dari penulis ya. Dia nulis, kemudian perspektif yang dia ambil adalah bagaimana kita menjadi lebih kreatif berangkatnya dari nulis. Tapi menariknya ini bisa diaplikasikan juga nggak hanya di konteks nulis, tapi di berbagai area pekerjaan lah gitu kan. Menarik yang kita lihat adalah perspektif dia sama kayak kebanyakan orang, bahwa kita ngerasa mungkin kalau kita bukan artis kita nggak kreatif. Dan dia bilang nggak juga gitu. Jadi bukan berarti kalau kita nggak bisa gambar kemudian nggak kreatif, tapi lebih kepada gimana kita punya mindset kreatif gitu. Nah ini menurut saya agak mendemokratisasi creativity gitu. Nah ini berangkat dari sana saya pikir, dari titik mulanya gitu Mas Bang.
Menarik. Menarik banget. Berarti creativity itu nggak terbatas pada lingkup seni ya Pak pada intinya. Juga bisa dipraktikkan ke berbagai hal. Nah, kira-kira penjelasan dari John Cleese itu sendiri terkait creativity mindset dalam bentuk ketidaksadaran gimana sih Pak Kerja? Soalnya dalam bukunya penulis menyatakan bahwasanya the intelligent unconsciousness of ours then is astoundingly powerful. Ya gini. Kalau kita bicara kreatif, kita tuh nggak bisa memaksa diri untuk kreatif. Jadi semakin kita itu maksa, saya harus kreatif nih, semakin kita tuh punya constraint ya, kayak ngerasa terbelenggu gitu. Unconscious artinya adalah ketika kita nggak dengan sengaja atau memaksakan kreativiti itu muncul kreativiti kita. Jadi dia ngasih contoh nih menarik karena banyak tips-tips yang selagi ini bukunya pendek banget ya. Jadi kalau teman-teman baca itu dan itu fontnya gede, ya fontnya gede, spasi yang gede. Jadi habis lah ini mungkin di antara break antara kuliah habis lah ini paling. Nah dia punya membedakan antara tadi ya kalau mungkin saya kutip di sini ada namanya harebrained dan tortoise mind. Jadi yang unconscious itu lebih ke yang lambat tadi loh, yang kayak tortoise kayak kura-kura ya gitu. Jadi ketika kita berinteraksi dari sisi non verbal ya, kayak misalnya ada warna, ada apa, itulah yang sifatnya unconscious. Kita nggak bisa memberikan kata-kata atas itu. Ini sebenarnya mirip dengan Thinking Fast and Slow dari Daniel Kahneman kalau nggak salah ya. Itu juga punya argumentasi yang kurang lebih sama, bahwa kita ada yang unconscious yang kita sadar sekarang, ada yang unconscious yang itu in the background, tapi dia punya peran yang penting untuk kalau Steve Jobs bilang connecting the dots itu ya. Kita lihat ini untuk muncul di belakang layar gitu. Dan semakin kita mengekspos diri untuk yang unconscious, semakin kita itu punya ruang untuk berkreasi. Nah itu yang jadi argumen dia di sini. Gitu. Menarik ya, karena maksudnya saya ngerasa emang konsep creativity ini sering banget dibahas, tapi memang sulit banget diimplementasikan. Seolah-olah mudah karena tidak ada konsep fixnya gitu ya mungkin Pak. Tapi itu tadi ya, ngasih ruang untuk yang unconsciousnya lebih besar supaya bisa lebih kreatif lagi. Mungkin coba kasih ini ya, sedikit ilustrasi. Jadi ketika misalnya ya ada mungkin agak spill beberapa spoiler juga ya tentang sini ya. Kalau kita mau gini, apa bedanya arsitek? Dia ada mengambil kasus arsitek. Arsitek itu kan kita bisa asumsikan mereka itu kreatif dong gitu. Mereka desain gitu kan, mesti harus ada kreativitas di sana. Tapi ada kreatif arsitek, ada unkreatif arsitek. Dia bilang bedanya apa gitu kan. Nah di sana dia lihat bahwa kreatif arsitek atau kreatif arsitek, dia bilang bahwa mereka punya space untuk bermain, play. Jadi ada playnya di sana, memberikan waktu untuk play sehingga nanti keputusan itu ditunda di belakang. Jadi nggak membuat early decision gitu ya, malah. Jadi kalau kita bilang wah saya tuh sukanya menunda, procrastinate, itu mungkin Anda kreatif juga, gitu. Karena delaying decision itu membuat ada ruang untuk bermain gitu. Dan bermain ini waktu area penting juga dalam kreativitas. Yang unkreatif arsitek dia akan terbatas pada fix ya dari tujuannya, kemudian dia akan fokus ke sana, kemudian tidak ada ruang untuk bermain karena bermain ini kalau kita lihat anak-anak kreatifnya luar biasa karena mereka punya bermain tanpa harus ada tujuannya. Nggak apa ya, untuk senang-senang aja. Kalau kita ditanya kalau mau ngapain tujuannya apa gitu kan, soalnya kalau di luar itu nggak ada purpose. Tapi bermain ini jadi jangan-jangan kita lupa bermain itu gimana, jangan-jangan gitu. Menarik banget Mas Dewa. Banget loh. Tapi ini gimana konsepnya ketika tortoise mind itu memiliki kecenderungan yang memiliki lebih dominan atau gimana? Lebih dominan tortoise mind atau harebrained yang disebutkan konsep juga dalam bukunya John Cleese ini Pak. Mungkin untuk melihat itu mereka kayak pasangan yin yang gitu ya. Jadi satu yang bukan berarti kemudian yang satu lebih superior daripada yang lain, tapi mereka saling membutuhkan. Cuma seringkali kita itu dalam mungkin seharian lebih orang lebih ngelihat hairbrain kita bisa mikir nggak sih, cepet nggak sih gitu kan. Sementara ada aspek lain yang tortoise mind yang itu nggak bisa diburu waktu ya. Dan justru kalau kita itu tidak punya cukup waktu untuk terekspos di satu konteks, satu masalah, kita nggak cukup waktu untuk berkreasi. Jadi kalau misalnya ada masalah ya, let's say ada
problem atau gampangnya teman-teman di MBA kan nanti ujungnya kan tesis ya, gitu kan ya. Jadi semakin awal terjun ke masalahnya itu memberikan waktu yang cukup bagi tortoise mind untuk working out ide baru. Tapi kalau baru terjun itu belakangan, itu nggak sempet kita punya ide kreatif karena waktunya itu ada hal yang nggak bisa dikompres ya dari sisi waktu. Jadi kalau saya lihat sih dominan di mana ya kita lihat waktu itu penting, aspek penting dalam kreativiti. Jadi kalau Anda pengen kreasi, Anda nggak bisa diburu waktu. Anda harus dari awal udah nyemplung ke masalah duluan. Meskipun nggak tahu jawabannya ya. Tapi kalau melihat dua hal ini Pak, kita benturkan kepada suatu pekerjaan gitu. Ada nggak kira-kira memang suatu pekerjaan itu memang condong ke harebrained atau tortoise brain gitu? Soalnya ada tindakan yang harus responsif gitu ya Pak ya. Ada pekerjaan yang harus memberikan responsif atau sesimpel memberi kata perang seorang komandan terhadap satu batalion gitu. Itu mungkin butuh responsif banget ya Pak ya. Oke, ini agak susah nih pertanyaannya. Kalau dari sisi pekerjaan mungkin yang sifatnya lebih terstruktur, mungkin ada SOP yang strict gitu ya. Kita nggak bisa lompat. Dalam arti ruang kreativitas itu tidak diberi ada di sana, mungkin lebih dari sisi harebrained ya. Dalam arti itu sudah terprogram lah, kita nggak perlu ada kreativitas di sana. Dalam arti hal baru gitu kan. Tapi seringkali bahkan di dalam proses yang sudah fix pun ada masalah atau ada tantangan yang itu di luar skrip ya, di luar SOP yang ada normalnya gitu kan. Nah, ini kan perlu ada satu kreativitas juga gitu. Jadi saya kok cenderung tidak mengkategorisasi mana yang lebih ya. Kamu lahirnya di hari Kamis Legi terus cocoknya di air itu ya enggak gitu kan. Tapi lebih dari sisi mau kita lebih bekerja di yang area fixed atau yang open for creativity, mereka butuh itu gitu. Cuma kita bisa nggak memberikan waktu cukup untuk berkreasi gitu. Oke, menarik nih. Ini menarik juga sebenarnya saya tuh sekarang lagi ngebaca buku The Trap Intelligence. Nah itu juga menurut saya dari yang saya baca emang ini sih Pak, seringkali kita karena tidak ada gap untuk creativity itu, nggak ada gap untuk main itu, ya udah jadi pintar sih gitu, punya si knowledge-nya, punya skill-nya, tapi kemudian jadi nggak bisa improve gitu karena tidak ada creativity ini. Tadi mungkin berkaitan sama Bapak bilang kalau ya it should be yin and yang ya, jadi harusnya balance. Ya, jadi menarik juga ini bahwa seberapa openkah kita terhadap ambiguitas. Ada orang yang sama sekali nggak nyaman kalau ada tanda tanya, ada masalah tuh kan dia harus solve segera gitu kan. Tapi bagi orang yang kreatif, dia nyaman, ambiguitas itu it's fine, it's part of the life, dan dia nggak kemudian keburu-buru untuk cari jawabannya. Dia akan play dulu gitu. Nah ini saya pikir menarik juga kalau kita mungkin bisa refleksi gitu kan. Kita ambiguity problem itu nyaman nggak sih? Kita ngerasa kayak apa kita harus segera mengenyahkan itu. Semakin kita terbuka, tampaknya semakin ada ruang untuk kreatif gitu. Di situ. Menarik. Nah, kira-kira Pak, gimana sih strategi yang ditawarkan John Cleese ini untuk menjadi seorang yang atau meningkatkan creativity itu sendiri? Oke, ini tinggal kita lihat nih di daftar isi ya, ada banyak tuh beberapa. Mungkin beberapa yang saya coba kaitkan ya. Jadi kalau di kan kita ada mata kuliah Business Creativity and Innovation di entrepreneurship. Ya, atau kalau di awal-awal itu ketika teman-teman orientasi kan ada creative thinking ya, saya bisa juga ngisi di sana. Nah, beberapa sinkron. Jadi mungkin saya beri beberapa tips ya dari yang John Cleese. Menarik di sini adalah ya get your panic in early misalnya. Ya, jadi kalau kita gini, ini berkaitan dengan tadi yang saya katakan bahwa kita harus ke masalah itu sedini mungkin. Kalau kita tuh panik, kalau bisa panik itu seawal mungkin gitu. Karena itu kalau semakin kita punya waktu banyak di masalah ya,
itu memberikan cukup waktu untuk mikir, kemudian kita bisa play, kemudian menghasilkan solusi yang kreatif. Tapi kalau kita itu mepet last minute, baru ketemu masalahnya, itu udah kita nggak kekejar tuh mau kreatif. Dan itu pasti ya udah, kalaupun kita ngasihin sesuatu, ya memenuhi kewajiban aja. Kita nggak deliver something yang extraordinary. Ya, jadi get your panic. Jadi panic is a good signal actually gitu ya. Kalau Anda tuh nggak khawatir, mungkin ada yang Biasa salah ada juga yang gitu. salah. Jadi kalau karena waduh saat itu panikan orangnya, well, it's a good sign itu. Berarti Anda aware atas problem itu. Kalau Anda bisa kasih waktu yang cukup, ya mungkin ada kreativitas yang bisa dimunculkan gitu. Kedua adalah yang ingin saya highlight di sini adalah namanya kill your darlings. Kill your darlings ini Karena kadang kita punya ide ya, ide kreatif. Kemudian ini Anda anggap kayak anak sendiri gitu kan ya, anak hasil karya Anda akan keep itu, nggak mau kemudian dilepas. Mananya dia berani nggak kill your darling. Jadi ide itu Anda bunuh sendiri. Dalam arti kalau emang itu tidak pas, ya, tidak cocok, ya Anda rela nggak baper gitu loh. Nggak maksain. Aduh ini kan ide gua. Nah ini kalau Anda bisa terbiasa dengan ini, itu akan memudahkan untuk menjadi lebih kreatif ya. Dan itu baru 2 dari sekian yang ditawarkan John Cleese ya Pak. Masih banyak yang lebih menarik mungkin ya harus dibahas. Nah, yang paling menarik dari buku ini sehingga cukup populer kira-kira apa sih Pak bagi kaum muda atau lintas usia bahkan? Kalau saya sih melihat daya tariknya adalah aspek keringkasannya ya. Ini buku ini tipis banget gitu kan, dan kalau fontnya kecil-kecil oke, tapi ini fontnya gede-gede, jadi artinya habis lah. Jadi sangat praktikal kalau mungkin baca yang sifatnya karena banyak juga penulis lain ya kayak Elizabeth Gilbert, dia juga nulis buku tentang creativity, terus berbagai penulis yang lebih saintifik juga ada. Dia sangat praktikal dan pendek, dan it works gitu loh. Orang kemudian bisa relate, dia bisa aplikasikan. Saya pikir ini jadi kunyahan yang renyah lah gitu. Sambil menunggu pesawat atau ya di kereta gitu, habis lah gitu. Kira-kira menurut Pak Rocky nih, ada nggak kira-kira kelemahan dari buku ini yang harus digali? Karena kalau saya ya Pak membaca buku ini, saya melihat itu benar-benar sudut pandang penulis, pengalaman dari penulis. Mana tahu jangan-jangan pola pikirnya tidak sama dengan kebanyakan orang, atau terjadinya bias di sini gitu. Mungkin gimana? Ya mungkin itu justru kekuatan dia ya kalau saya lihat ya. Jadi dengan berangkat dari cerita dia sendiri, pengalaman dia, kita sebagai pembaca akan memaklumi kalau ini mungkin tidak sama dengan saya, tapi saya pengen tahu dia tuh gimana cara mikirnya gitu. Jadi sangat subjektif ya gitu kan. Kalau mungkin buku lain ada lebih saintifik gitu ya, riset macam-macam gitu kan. Dia juga kutip beberapa riset juga. Jadi saya pikir fair ya, tidak kemudian 100% pengalaman dia tok gitu ya. Ada yang lain, tapi apa yang jadi kelemahan di sini justru saya lihat itu kekuatan dia gitu. Dan kalau kita butuh yang lebih mungkin overall ya untuk creativity, buku yang lain yang lebih pas yang lebih gitu. Saintifik dan memiliki sudut pandang yang beraneka ragam, komprehensif gitu ya. Komprehensif. Gitu. Untuk buku pertama kira-kira cukup ya Mbak Filza. Ini menarik banget sih. Untuk buku pertama nih udah menarik banget Mas Dewa kalau menurut aku, dan juga udah sempat kita bahas juga di Instagram reviewnya, short reviewnya. Jadi untuk teman-teman yang mau baca bisa di search aja, mungkin ebook ataupun fisiknya juga bisa diakses kayaknya di mana-mana. Creativity by John Cleese.